Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Indriantan Kyalo dengan NIM 2023 32161. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan sosial rumah makan Padang. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Ya. People fall in love in mysterious way. Oke. Kok nggak bisa sih? Oh my god. Kayaknya bisa deh. Ntar, tetap sharing dulu. Jadi ini nanti langsung masuk di sini. Jadi nggak bisa masuk di itu dong. Mana sih Teams AQ ini nggak bisa nge-share guys. I don't know what. Kamu Canva. Oke. Kok malah stop sharing sih? Windows Canva. Oke. Nggak bisa di. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan sosial rumah makan Padang. Yang pertama itu ada aspek keberlanjutan sosial, yang dimana aspek keberlanjutan rumah makan Padang berkaitan dengan bagaimana usaha tersebut bisa berjalan dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu ada kualitas makanan dan bahan baku. Kualitas makanan dan bahan baku, rasa dan berkualitas sangat penting bagi restoran Padang. Ulang-ulang deh. Baik, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keberlangsungan sosial rumah makan Padang. Yang pertama itu ada aspek keberlanjutan sosial, yang dimana sangat berkaitan dengan bagaimana usaha tersebut bisa berjalan dan berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu ada kualitas makanan dan bahan baku. Rasa dan kualitas makanan itu sangat penting bagi restoran Padang yang dikenal dengan cita rasa khasnya. Menjaga kualitas bahan baku dan teknik memasak tradisional membantu mempertahankan kepuasan pelanggan dan daya saing di pasar. Yang kedua itu ada inovasi menu dan varian. Meski rumah makan Padang identik dengan menu khasnya seperti rendang, gulai, ayam pop, inovasi menu tetap diperlukan agar pelanggan memiliki pilihan baru dan tidak bosan. Yang ketiga itu ada harga yang terjangkau. Rumah makan Padang dikenal dengan harganya yang bersahabat. Menjaga dan kompetitif dapat mengorbankan kualitas menjadi penting agar pelanggan setia dan tetap memilih makan di sana, khususnya di tengah persaingan dengan restoran lain. Yang keempat itu ada manajemen keuangan yang baik. Mengelola biaya operasional, terutama bahan baku, yang bisa mengalami fluktuasi harga merupakan tantangan. Pengelolaan keuangan yang baik memastikan bisnis tetap stabil dan mampu bertahan saat kondisi ekonomi kurang mendukung. Yang kelima itu ada kebersihan dan kenyamanan tempat. Kebersihan dan kenyamanan tempat
menjadi daya tarik bagi pelanggan, khususnya pada masa pandemi di mana selanjutnya itu ada kebersihan dan kenyamanan tempat, yang dimana menjadi daya tarik bagi pelanggan. Kebersihan yang terjaga dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi restoran. Selanjutnya itu ada layanan yang ramah dan cepat. Rumah makan Padang biasanya dikenal dengan pelayanan cepat dan ramah. Pelatihan karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik sangat penting agar pelanggan merasa nyaman dan mau kembali. Selanjutnya itu ada pemasaran dan branding. Pemanfaatan media sosial dan strategi digital marketing, Rumah Makan Padang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia, SDM, yang karyawan yang terampil dan berdedikasi mulai dari juru masak hingga pelayan akan sangat membantu dan menjaga kualitas layanan dan operasional. Yang ke sembilannya itu ada lokasi strategis dan aksesibilitas, yang dimana lokasi rumah makan Padang yang strategis, mudah diakses, dan berada di daerah yang potensi pengunjung yang tinggi yang sangat membantu keberlanjutan bisnis. Yang terakhir yaitu ada kepatuhan pada peraturan, yang mana memastikan restoran memenuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan adalah hal yang penting untuk menghindari masalah hukum yang bisa mengganggu operasional. Selanjutnya itu ada keadilan dan pengelolaan karyawan. Keadilan dan pengelolaan karyawan rumah makan Padang adalah aspek penting yang mencakup pemberian perilaku setara, penghargaan sesuai. Contohnya itu ada upah layak dan setara, yang menyediakan upah setara peran pengalaman seperti menyedia uh, selanjutnya tuh ada keadilan dan pengelolaan karyawan, yang dimana keadilan dan pengelolaan karyawan rumah makan Padang itu merupakan aspek yang penting yang mencakup seperti upah layanan yang setara, seperti contohnya menyediakan upah yang setara sesuai peran, pengalaman, dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada peluang untuk berkembang. Contohnya pelatihan dan program promosi yang terbuka bagi semua karyawan. Yang terakhir yaitu keseimbangan kerja hidup, yang memberikan waktu istirahat, cuti, dan jaminan sosial untuk karyawan. Selanjutnya itu adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam operasional rumah makan Padang itu sangat penting, baik dalam mendukung keberlanjutan usaha maupun memberikan dampak positif bagi lingkungan. Terdapat beberapa contoh keterlibatan yang dapat diterapkan, yaitu ada penggunaan bahan baku yang mencakup dua, yaitu mendukung petani dan pemasok. Rumah makan Padang dapat membeli bahan-bahan seperti beras, sayur, daging, dan rempah-rempah langsung dari petani atau pemasok lokal. Yang kedua itu ada mengurangi jejak karbon. Dengan mendapatkan bahan baku dari sumber lokal, Rumah Makan Padang membantu mengurangi dampak lingkungan karena rantai pasokan lebih rendah. Yang kedua itu ada memperdaya tenaga kerja dan komunitas lokal. Contohnya itu memperekrut karyawan lokal, memprioritaskan karyawan dari komunitas sekitar seperti koki, pelayan, dan staf kebersihan, membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada karyawan lokal agar mereka dapat berkembang dalam industri kuliner. Yang terakhir yaitu adalah program pengolahan limbah bersama. Yang pertama itu ada pengolahan limbah dapur. Contohnya bekerja sama dengan masyarakat atau usaha daur ulang lokal untuk mengelola limbah dapur seperti sayuran atau minyak jelantah. Contoh kedua yaitu kompos untuk pertanian lokal. Rumah Makan Padang bisa mengolah sampah organik menjadi kompos dan memberikan kepada petani lokal yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk alami. Selanjutnya itu ada etika bisnis. Etika bisnis operasional Rumah Makan Padang itu sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Contohnya itu adalah keadilan dalam kesetaraan dalam pengolahan karyawan dan setara untuk pelanggan.
Contohnya juga seperti contoh memberikan gaji yang sesuai dengan peran tanggung jawab, serta memperlakukan mereka dengan hormat tanpa memandang latar belakang. Contoh kedua yaitu adalah pelayanan yang ramah. Melayani semua pelanggan dengan ramah dan profesional tanpa membedakan status sosial, agama, dan suku. Yang terakhir yaitu mengutamakan kejujuran dan integritas dan pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha. Mana sih? Yang terakhir yaitu kejujuran dan integritas dan pengelolaan usaha. Contohnya tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti tidak menaikkan harga secara tidak wajar, mengganti bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah, atau memberikan porsi yang tidak sesuai. Selanjutnya itu peran rumah makan Padang dalam masyarakat. Rumah makan Padang itu memainkan peran penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai tempat makan tetapi juga sebagai elemen yang mendukung ekonomi, budaya yang sosial dan sosial. Tempat berkumpul, contohnya itu tempat berkumpul dan makan bersama. Rumah makan Padang itu sebagai pusat kuliner yang dapat mempertemukan berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua itu pengaruh terhadap ekonomi lokal, memberikan lapangan kerja dan peluang bisnis untuk pemasok lokal. Selanjutnya itu menghargai budaya dan tradisi lokal. Contohnya itu ada 3, yaitu promosi budaya lokal. Rumah makan Padang berperan sebagai perwakilan budaya Minangkabau sehingga menjadi otentisitas dan memperkenalkan budaya Padang dalam setiap aspek usaha. Yang kedua yaitu ada menggunakan cita rasa autentik, memastikan resep dan cita rasa masakan tetap autentik sesuai dengan tradisi Padang sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya. Yang ketiga yaitu menghormati tradisi nilai masyarakat, menjadi nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang mungkin dipegang oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya itu manfaat keberlanjutan sosial. Manfaat keberlanjutan sosial bagi rumah makan Padang yaitu dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan citra positif di masyarakat, dan memperkuat bisnis dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Jadi kesimpulannya yaitu dan kita dan Dan kita dapat simpulkan bahwa keberlanjutan sosial adalah kunci untuk membangun rumah makan Padang yang sukses dan berdampak positif dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial rumah makan Padang. Dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan, berdampak positif bagi masyarakat, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Udah kayaknya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Stop recording.